Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk membahas soal pedagogik. Nah, di sini saya mendapatkan soal, ada ID soal, ID MBL Prop, sulit, pat, dan juga ada logonya kayak gini Bapak Ibu. Ini artinya apa? Saya juga nggak paham. Tapi yang jelas hari ini kita akan bahas-bahas soal pedagogik. Nomor satu, seorang guru fisika hendak melakukan perbaikan pembelajaran dengan melakukan PTK. Sarana paling tepat untuk guru yang hendak PTK adalah, kita lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Ini seperti ini, nggak ada kunci, nggak ada petunjuk, entah dua ini artinya apa. Saya juga nggak paham ini. Oke, jadi kalau ngasih saran berarti jadi PTK itu kan ini ya, ini ada PTK. PTK itu kan gimana caranya agar di kelas itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu juga berdasarkan masalah. Nah, berarti yang paling cocok dari apa yang saya lihat di sini tentu yang E ya Bapak Ibu ya. Oke, yang E. Nomor 2, ini ada ide soal lagi. Kayak begini, ada seorang guru fisika yang harus mengajar di daerah, ingin merancang kegiatan belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara lebih baik. Guru ini akan mengajarkan materi kecepatan gerak benda. Oke, kalau ada kata-kata daerah berarti apa ya, kita harus membayangkan ini lab nggak ada, fasilitas juga nggak lengkap gitu, nggak seperti yang sekolah-sekolah besar punya gitu. Maka kita harus namanya kreatif, nggak ada rotan akar pun jadilah kayaknya gitu. Alhamdulillah, agak batuk dikit. Oke. Yang tidak menjadi prioritas, mempersiapkan kegiatan siswa untuk menentukan kecepatan aliran air di selokan, merancang membuat mobil mainan. Oke, ini kreatif ya. Ini ada kecepatan menggunakan aliran air, ini kreatif. Dengan balon ini juga kreatif. Perlombaan lari, nah ini juga kreatif ini. Perancang kegiatan menentukan kecepatan benda yang jatuh bebas, nah ini kreatif. Nah, mempersiapkan diskusi kelompok untuk merangkum konsep. Nah, ini yang kurang cocok ya, karena fisika itu sebenarnya harus real ya, barangnya real, kemudian menarik, dekat dengan siswa ya. Jadi yang paling nggak cocok adalah yang ngerangkum. Lebih baik daripada ngerangkum, kasih kegiatan yang bermakna gitu Bapak Ibu ya. Nomor 3 juga ada seperti ini lagi, malah gerak benda. Ini bukan pedagogik, kita fokus pedagogik aja. Mengidentifikasi materi esensial yang sesuai kompetensi dasar yang dirumuskan. Materi esensial, oke. Setelah melakukan proses belajar, seorang guru selalu meminta siswa untuk merangkum konsep penting yang baru dipelajari. Seluruh rangkuman sepenuhnya diserahkan pada pendapat siswa. Kejadian ini kurang disarankan karena terkait dengan jadi nyatetnya harus sesuai dengan pendapat siswa tersebut. Oke, yang A kita lihat, guru harus dapat mengidentifikasi materi esensial yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. B, apapun hasil rangkuman siswa itulah yang telah dipahami siswa. C, guru harus selalu menghargai pendapat siswa. Ini ada tulisan kurang disarankan ya. Rangkuman dari siswa menjadi penting dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil belajar siswa dapat bervariasi walau pengalaman belajarnya sama. Oke, coba kita lihat lagi, kita baca, kita telaah lagi. Nah, tentu mungkin yang yang lebih cocok ya. Karena apa yang kita sampaikan, jadi kadang-kadang itu tangkepannya beda. Ini yang agak berbahaya.
Karena kalau fisika itu kan apa ya, nggak boleh multi persepsi. Gerak jatuh bebas konsep V0 ya V0-nya gini. H itu konsepnya gini. Jadi mungkin ini kalau pelajaran sosial itu bagus sebenarnya kalau sesuai dengan pendapat siswa. Tapi kalau eksak seperti fisika yang membutuhkan satu jawaban yang benar, tentu ini perlu hal yang serupa gitu ya, pemahaman yang serupa. Karena kalau beda ini akhirnya apa ya? Ini nggak fisika banget gitu, bahaya. Jadi mending kalau catatan sih mending seragam dulu ya, karena nanti kita pasti mendapatkan, kita butuh apa yang namanya konsep yang sama, pemahaman yang sama, karena ini fisika tidak boleh multi pendapat, harus satu itu. Kebenarannya cuma satu. Beda dengan mungkin pelajaran sosial yang lebih mengedepankan pendapat, kritis, alternatif itu. Tapi untuk fisika yang eksak banget kayaknya ini kurang disarankan, betul sih. Oke, ini masih soal apa ini? Soal non pedagogik ya. Nah, menerapkan prinsip perancangan pembelajaran dalam merancang kegiatan laboratorium. Laboratorium ini ada free discovery, penemuan yang bebas. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk dihindari. Oke, free discovery. Oke, memberi kebebasan pada siswa. Oke, menuntun langkah demi langkah. Mendiskusikan hasil pengamatan bersama kelompok lain. Mempresentasikan hasil percobaan pada kelompok lainnya. Menyediakan tabel data yang harus diisi dan contoh analisis datanya. Ini ada free discovery. Jadi harus apa ya? Harus dilepas gitu ya. Dilepas tapi ada koridornya gitu. Dikasih petunjuk, dikasih bahan, tapi dilepas. Jadi ada bedanya free discovery dengan guided discovery. Kalau guided itu kita harus tuntun dengan langkah-langkah. Tapi kalau free itu kita lepas, namun kita apa ya, kasih semacam arahan atau buku petunjuk di situ. Maka menurut saya yang paling tidak boleh dilakukan adalah B ya. Karena B ini ciri-ciri dari guided discovery. Yang 7 ini adalah apa ini? 7 ini RLC materi, bukan pedagogik. Menjelaskan prinsip penilaian. Nah, ini penilaian nih. Untuk menilai laporan hasil eksperimen para siswa, seorang guru fisika perlu mempersiapkan laporan standar, bukan ya. Mengembangkan pedoman jawaban yang benar dari eksperimen. Oke, kita lihat dulu ini. Menyusun jadwal penilaian dan pelaporannya. Oke. Menyusun rubrik penilaian untuk berbagai unsur yang akan dinilai. Nah, agar nanti diperoleh kesepakatan yang sama, ini tentu kita perlu yang namanya rubrik. Dan rubrik ini perlu nanti disosialisasikan ke siswa agar yang dilakukan siswa ini sesuai dengan apa yang digariskan gitu, nggak melenceng. Jadi D ya. Jadi kita mencoba untuk menerima berbagai macam pendapat, cara, namun masih sesuai dengan rubrik gitu. Oke, D. Memilih model pembelajaran. Nah, model pembelajaran nih. Konsep perpindahan color konduksi. Oke, konduksi. Guru menggunakan model discovery learning untuk memfasilitasi siswa menyelidiki bahan yang memiliki konduktivitas berbeda. Rancangan kegiatan siswa dalam tahap pengumpulan data. Oke, tahap pengumpulan data. Di sini ada konduktivitas, ada berbagai bahan. Ini discovery learning. Oke, kita ya cek ya. Oke, di sini ngomongin pengumpulan data nih. Mengidentifikasi berbagai bahan logam yang hendak digunakan di dalam penelitian. Oke, kita lihat yang lain deh. Mengumpulkan data konduktivitas kalor suatu bahan, kemudian dilakukan perancangan percobaan yang tepat. Oke, melakukan percobaan tentang aliran kalor pada satu bahan dengan mengubah waktu lamanya bahan itu dipanaskan. Mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor. Di sini ngomongin discovery, berbagai bahan yang memiliki konduktivitas berbeda. Ini kayaknya yang paling nggak cocok deh ini. Melakukan percobaan dengan berbagai bahan logam, memanaskan satu ujungnya, lalu mencari hubungan antara lamanya pemanasan dengan perbedaan suhu ujung lainnya.
Oke, kondisi konduktivitas ya. Konduktivitas. Ini pakai rumus yang itu loh, delta H, KA delta T itu. Oke, kita pakai yang paling benar nih ya. Kita cari. Ini ada pengumpulan data ya. Jadi yang paling cocok tentu sini ada ngomongin ini konektivitas berbeda-beda, berarti harus beda bahan ya. Ini satu bahan jelas salah. Oke. Nah, tentu harus apa dulu nih? Nah, ngumpulin data awalnya tentu harus apa? Mengidentifikasi berbagai bahan logam yang hendak digunakan di dalam penelitian. Nah, ini harus kita cari berbagai macam bahan ya untuk penelitian. Kalau B, salahnya di mana? Ini nih, saya tadi baca gini. Data konduktivitas kalau suatu bahan. Ini kita mau praktikum, bukan nyari data. Bukan nyari data dari internet. Ini salah ya. Jadi data dari internet salah. Melakukan percobaan dengan berbagai bahan logam, memanaskan satu ujungnya lalu mencari hubungan antara lamanya pemanasan dengan perbedaan suhu ujung lainnya. Ini cari delta T. Oke, antara A dan E berarti ya. Kita lihat deh. Oke, pengumpulan data berarti tahap praktikum. Tentang praktik. Berarti kemungkinan menurut saya nih yang paling cocok tentu yang E ya. Karena ini langsung praktikum langsung. Oke, dengan tahu delta T, dengan tahu lamanya pemanasan dan sebagainya, itu data-datanya komplit ini ya. Ini kalau kita ambil rumusnya nih, ini bisa komplit untuk mencari data K. Oke, yang E ya. 10 menjelaskan prinsip tindakan refleksi. Ya, oke, mencerminkan diri nih. Kebiasaan guru fisika setelah melakukan proses belajar mengajar yang dapat menunjang peningkatan profesionalisme. Oke. Setelah mempersiapkan proses belajar mengajar untuk pertemuan berikutnya. B. Melihat kembali perjalanan pembelajaran dan mengidentifikasi proses belajar yang perlu mendapat perhatian. Mengarsipkan hasil belajar untuk memudahkan proses penilaian. Ini nggak mungkin ya. Meminta siswa untuk menata catatan. Apalagi meminta siswa. Mempersiapkan siswa untuk pembelajaran berikutnya. Ini enggak juga. Jadi harus refleksi diri, yaitu yang B ya. Oke, cukup sekian sampai 10 dulu. Nanti ini masih ada berapa ini ya? 156. Masih banyak sekali nih. 160 soal. Jadi kita akan coba telaah satu-satu. Bapak Ibu, jika ada jawaban saya yang salah nanti bisa ya kita saling diskusi di situ ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.